Bagaimana jika saya mengatakan di sebuah negara dengan lebih Seekor dari sapi 1 miliar bisa penduduk menghentikan seluruh lalu lintas? Bukan metafora, bukan cerita viral internet, bukan dramatisasi film dokumenter. Di beberapa wilayah di India, membunuh sapi bisa membuat seseorang dipenjara. Ya, penjara. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di banyak kota, sapi berjalan bebas di tengah jalan raya. Mobil berhenti, motor menghindar, tapi tidak ada yang berani menyentuhnya. Kenapa? Bagaimana seekor hewan bisa memiliki posisi sekuat itu dalam sebuah negara modern? Untuk memahami jawabannya, kita harus mundur ribuan tahun ke masa lalu. Karena cerita ini bukan sekadar tentang sapi. Ini tentang peradaban, tentang identitas, dan tentang bagaimana tradisi bertahan di tengah dunia modern. India adalah salah satu peradaban tertua yang masih hidup hingga hari ini. Sejak ribuan tahun lalu, masyarakat di wilayah ini telah membangun sistem sosial yang kompleks, filosofi yang mendalam, dan tradisi spiritual yang kuat. Mayoritas penduduk India menganut agama Hindu. Dalam ajaran Hindu, sapi memiliki posisi istimewa. Sapi bukan sekadar hewan ternak, ia adalah simbol kehidupan. Sapi memberi susu, sapi membantu membajak sawah, kotorannya digunakan sebagai pupuk dan bahan bakar di masa ketika teknologi belum berkembang. Keberadaan sapi menentukan kelangsungan hidup sebuah keluarga. Karena itulah sapi disebut Gomata, yang berarti ibu sapi. Konsep ini lahir dari realitas kehidupan agraris selama ribuan tahun. Nilai ekonomi berubah menjadi nilai moral. Nilai moral berubah menjadi identitas budaya. Dan identitas budaya tidak mudah dihapus. Memasuki abad ke-18 dan ke-19, India berada di bawah kekuasaan Inggris. Masa yang dikenal sebagai British Raj membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi. Namun penjajahan juga memicu kebangkitan identitas nasional, melindungi sapi menjadi simbol perlawanan budaya. Ketika India merdeka pada tahun 1947, konstitusi negara ini memasukkan prinsip perlindungan hewan sebagai bagian dari kebijakan negara. Namun, India adalah negara federal. Setiap negara bagian memiliki aturan sendiri, dan disinilah cerita menjadi lebih kompleks. Saat ini, hukum mengenai sapi berbeda-beda di tiap negara bagian. Di beberapa wilayah, penyembelihan sapi dilarang secara ketat. Pelanggaran bisa berujung pada hukuman penjara dan denda besar. Namun di wilayah lain, tidak ada satu hukum nasional tunggal yang berlaku sama di seluruh India. Inilah realitas yang sering tidak dipahami publik internasional. India adalah rumah bagi lebih dari 1,4 miliar orang, dengan ratusan bahasa dan berbagai agama. Perbedaan pandangan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. India hari ini adalah salah satu ekonomi terbesar di dunia. Industri teknologi berkembang pesat, namun di tengah modernisasi itu, sapi masih berjalan di jalan raya. Kota-kota modern berdiri megah. Ini adalah kontras unik antara tradisi dan modernitas. Keduanya berjalan berdampingan. Tidak semua orang memiliki pandangan yang sama. Sebagian mendukung perlindungan ketat terhadap sapi, sebagian lainnya menyoroti dampak ekonomi dan sosialnya. Dalam demokrasi besar seperti India, perdebatan adalah hal yang wajar. Isu ini tidak bisa dipahami secara hitam putih. Ia adalah perpaduan antara agama, sejarah, politik, dan identitas. Jadi, apakah benar di India sapi bisa membuatmu masuk penjara? Di beberapa wilayah, jawabannya ya, jika melanggar hukum setempat. Namun, cerita ini lebih dari sekadar hukum. Ia adalah kisah tentang bagaimana sebuah peradaban memaknai kehidupan. Apa yang terlihat aneh dari luar, seringkali memiliki akar sejarah yang sangat dalam. India bukan hanya tentang sapi di jalanan. Ia adalah negara yang masih berdialog dengan masa lalunya sambil melangkah ke masa depan. Sebelum kita menilai budaya lain, kita harus memahami. Menurut kamu, apakah tradisi seperti ini harus dipertahankan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.